pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Saya rindu kita boleh sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ayat ini singkat, tetapi ada tanggung jawab yang begitu besar di dalamnya. Dan ini ditujukan untuk setiap kita yang memang berani mengatakan bahwa Kristus ada di dalam dia. Bahwa dia ada di dalam Kristus. Kalau saya tanya malam hari ini, saya yakin kita semua akan berkata bahwa saya adalah milik Kristus. Benar? Dan Kristus ada di dalam saya. Benar? Kita semua adalah orang-orang yang punya komitmen sama. Bahwa di dalam hidup saya ada Kristus. Dan Kristus ada di dalam saya. Tetapi ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada satu tanggung jawab yang kali ini Yohanes katakan bahwa ini bukan suatu pilihan. Bukan menjadi satu opsi premium. Bukan menjadi sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tetapi ada satu kata yang menusuk sampai ke dalam hati. Dan pada malam hari ini harus menjadi pemahaman kita bersama. Yaitu satu kata yang hanya terdiri dari 5 huruf saja. Tetapi ini meminta satu pertanggungjawaban yang besar. Kata apa itu saudara? Wajib. Wajib. Wajib itu tidak ada pilihan. Tolok ukurnya di sini adalah wajib. Wajib apa saudara? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan semua kita sedang dalam menjalani proses ini. Dalam perjalanannya kita gak ada yang sempurna. Amin. Dalam perjalanannya kita pasti mengalami yang namanya jatuh bangun. Berjuang. Tetapi seperti apa yang sudah kita komitmen bahwa kita adalah jemaat pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Kita tidak akan fokus dengan kemampuan kita untuk menjalani hidup ini, untuk wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ini mustahil untuk kita lakukan. Tetapi bukan juga menjadi orang-orang yang pesimis. Yang selanjutnya berkata, ya sudahlah, lebih bagus saya tidak usah menjadi pengikut Kristus. Karena kalau saya dituntut untuk wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saya nyerah. Saya nggak akan sanggup. Betul saudara. Tetapi seperti peribahasa katakan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita belum kenal terlalu banyak. Seperti apa Kristus telah hidup. Bagaimana teladan Kristus yang memang wajib untuk kita hidupi. Ada pujian kita katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin. Kita memang sedang menuju pada kesempurnaan itu, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama mulai
kayak Pertamina, mulai dari titik nol. Kan kalau kita nggak akan pernah memulai, kita nggak tahu kita di titik yang mana saat ini. Mungkin kita sudah sempat di titik minus, tapi hari ini kayak kata Pertamina, kita akan mulai dari nol. Haleluya. Kita akan kenali seperti apa hidup Kristus, sehingga kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama, kita akan melihat teladan Yesus Kristus adalah tentang ketaatannya. Semua kita sama-sama berkata taat. 1, 2, 3. Taat. Taat itu kalau dibaca dari depan dan dari belakang sama. T-A-A-T. Dari belakang juga sama. T-A-A-T. Taat. Ketaatan itu mau dari belakang, dari depan, itu bacanya sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan satu teladan yang harus kita tiru dan wajib kita ikuti adalah ketaatan Kristus. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ketaatan Yesus sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus yang adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah, dia bisa melepaskan dirinya dari jerat maut. Dia bisa melepaskan dirinya dari kematian. Dia bisa melepaskan dirinya dari penderitaan yang harus ia jalani. Sehingga pada waktu Yesus berdoa, peluhnya itu berubah menjadi cucuran darah. Dan dia berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Ada rasa takut saudara. Ada rasa ingin mengubah jalan Bapaknya. Yesus juga menunjukkan saat itu dia sedang dalam posisi manusia. Ada rasa takut. Ada keinginan untuk merubah rencana Bapaknya. Tetapi pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Haleluya. Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang pertama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita wajib taat di dalam menjalankan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Apapun kondisi pahit yang mungkin saat ini Tuhan sedang bentuk kita sebagai bejananya. Walaupun sakit, tapi kita belajar untuk taat. Bahkan sampai mati pun kita tetap taat. Karena apa? Kita percaya Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Apa kondisi pada saat ini dalam hidup Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rasanya ingin berontak? Bapak Ibu Jemaat Tuhan ingin marah, ingin berontak sama Tuhan. Ingin supaya Tuhan merubah rencananya dalam hidup kita. Ingin rasanya saya enggak lagi jadi anak Tuhan. Kenapa setelah saya jadi anak Tuhan hidup saya semakin berat? Perjuangan saya makin gak jelas. Seharusnya setelah saya jadi anak Tuhan, hidup saya berubah menjadi hidup yang wow. Gak ada tantangan. Semuanya begitu memukau, harusnya seperti itu, fantastis. Tetapi lihat saudara, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, masih di bagian yang pertama, ayat 1 Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Yohanes bukan 1 Yohanes. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 4. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 4. 34, maaf.
Yohanes pasal 4 ayat 34. Pasalnya 4, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah bentuk ketaatan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, Dia berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Kita tidak lebih saat ini adalah orang-orang yang sedang menunggu antrian. Benar ya? Kapan pekerjaan Tuhan itu selesai di dalam kita? Gak tahu, saudara. Tapi pada malam hari ini kita punya komitmen bahwa setelah saya menjadi seorang pengikut Kristus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Mau tetap bertahan walaupun sakit, saudara. Mau tetap bertahan walaupun sepertinya belum ada jalan keluar. Tetapi pujian kita juga berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, apa saudara? Ku cinta Kau selamanya. Amin. Mau bertahan sampai akhirnya. Haleluya. Mau kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan Kristus di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan dengar doa kita saat ini, saudara. Itu hal yang pertama, yaitu ketaatan Kristus. Hal yang kedua dari hidup Kristus adalah hidup dalam kasih. Sama seperti Kristus mengasihi. Hidup dalam kasih. Semua sama-sama katakan. 1, 2, 3. Hidup dalam kasih. Yang pertama tadi apa? Taat. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Sama seperti kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Benar gak ini saudara? Di zaman sekarang ini, ada nggak sebesti apapun? Suami istri aja belum tentu, saudara. Kalau orang tua dengan anak mungkin. Tapi kalau suami istri belum tentu rela menyerahkan nyawanya bagi pasangannya. Tapi ini lebih parah lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa di sini yang punya sahabat, saudara? Ada yang punya sahabat ya? Punya bestie ya? Punya ya? Jawab jujur. Rela nggak, saudara? Di satu titik atau satu kondisi tertentu, rela memberikan nyawa saudara untuk sahabat saudara? Ini pertanyaan yang gak butuh jawaban. Apa istilahnya itu? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Saya lupa, udah lama gak belajar bahasa Indonesia. Ada istilahnya itu kan? Ini pertanyaan yang gak butuh jawaban, saudara. Jawabnya dalam hati aja. Tetapi ternyata inilah klimaks dari kasih Kristus. Ini
tujuan kita. Ternyata kita harus bisa mencapai tahap ini. Dan kalaupun kita belum mampu untuk di titik yang sekarang, jangan langsung pesimis dan berkata, sudahlah saya lebih bagus gak usahlah jadi pengikut Kristus. Karena saya gak akan mampu merelakan nyawa saya untuk sahabat saya. Ini bukan cuma cerita saudara mau sumbangkan ginjal, mau sumbangkan jantung, nanti rame-rame ya. Jadi mau sumbangkan darah dan sebagainya. Ini sebenarnya lebih banyak lagi. Ingat kemarin pada waktu bagaimana Yesus mengusir kuasa kegelapan itu dan menyuruhnya pindah ke babi-babi yang begitu banyak. Berapa ekor babi saudara? 2000 demi untuk satu orang diselamatkan saudara. Jadi ini nanti akan banyak berhubungan dengan kenyataan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang satu jiwa yang berdosa. Rela enggak kita mengorbankan diri kita? Bukan berarti kita harus mati. Oh, karena saya mengasihi jiwa ini maka saya harus mati di depan dia. Lalu saya akan suruh dia bunuh saya supaya saya menggenapi apa yang difirmankan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Enggak gitu saudara. Artinya di sini adalah kita harus memandang satu jiwa itu sangat berharga. Bahkan kita rela membuat diri kita menjadi tidak berharga. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ini bentuk ketaatan saudara, bentuk kasih itu. Bahkan dikatakan lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 ya tadi sudah kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saya akan baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya. Inilah kasih itu. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita wajib mengasihi siapapun saudara. Tetapi firman Tuhan katakan lebih utama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita jangan menjaga jarak dengan orang yang belum kenal Kristus. Jangan kita langsung mengeksklusifkan diri, merasa diri kita kudus, suci, sehingga kita tidak bergaul, tidak mengenal orang-orang yang notabene adalah penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang belum menerima Kristus dalam hidupnya. Kalau kita langsung mengisolasi diri kita dan tidak mau bergaul dengan mereka, siapa yang memperkenalkan Kristus buat mereka, saudara? Yang firman Tuhan katakan tidak boleh adalah jangan menjamah pakaian mereka yang najis. Jangan ikuti gaya hidupnya. Jangan ikuti penyembahannya. Tapi bersahabatlah dengan mereka. Supaya apa? Melalui hidup kita bisa jadi berkat buat mereka. Haleluya. Mereka akan melihat, oh ternyata ada Kristus di dalamnya. Itu yang harus kita munculkan. Ketika orang-orang yang tidak mengenal Kristus melihat ada Kristus di dalam kita, dan itu bukan sesuatu yang kita buat-buat saudara, tetapi itu akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Ada kasih di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa memang jadi anak Tuhan ini saudara. Sakit, iya. Beda banget dengan ajaran-ajaran dari tempat yang lain. Ini pengenalan yang paling utama. Seorang anak Tuhan, pengikut Kristus, bukan hanya dituntut untuk mengasihi, karena Allah kita adalah kasih. Ada yang lebih luar biasa.
Cuma di ajaran Kristus yang ada kasihilah musuhmu. Saudara mau cari di ajaran yang lain, enggak ada itu ajaran yang berkata kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, ucapkanlah berkat, jangan kutuk. Di mana? Cuma dalam firman Tuhan. Cuma di ajaran Kristus. Dan itu level up tinggi, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak akan mampu. Benar? Benar? Bagaimana mungkin? Musuh itu wajib kita kutuk sebenarnya. Iya kan? Tapi ternyata firman Tuhan ucapkan sesuatu yang berbeda. Jangan ucapkan kutuk, tetapi ucapkanlah berkat. Haleluya. Karena Allah kita adalah kasih. Ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang tadinya kita semua ini akan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang benar hidupnya. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa sempurna hidupnya. Dan semua kita sebenarnya akan masuk api neraka. Tetapi karena mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Haleluya. Karena pada masa perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setiap kesalahan harus langsung dihukum. Setiap pelanggaran harus langsung mendapatkan balasannya. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saat ini kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali ada kondisi di mana kita selalu merasa tidak layak. Benar ya? Oleh karena dosa yang kita lakukan. Memang kita menyadari seperti yang saya katakan tadi, dalam perjalanannya kondisi hidup kita jatuh bangun. Memang masih dalam perjuangan. Tetapi ada satu hal yang kita percaya, bahwa kita pasti menjadi pemenang. Haleluya. Dalam perjalanan hidup kita ada fase di mana kita selalu merasa enggak layak. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, selama Tuhan masih beri waktu untuk kita, saudara, berarti Tuhan juga masih mengasihi kita dan mengampuni kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita dalam prosesnya memperbaiki hidup kita untuk kembali menjadi seperti apa yang Kristus ingini. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita semua ini kelak bersama-sama dengan Dia di sorga yang sana. Bukan untuk memecah perawan, bukan untuk bertemu dengan pangeran-pangeran tampan, tetapi nanti di sana tidak ada lagi kawin dan mengawinkan, saudara. Haleluya. Alkitab berkata di sorga nanti kita akan bersuka cita bersama dengan Tuhan, bukan dengan tubuh yang ini. Tubuh yang ini fana, tetapi nanti kita dengan tubuh yang baru. Haleluya. Di sana kita tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tapi dengan tubuh kemuliaan kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Jadi gak ada lagi kawin mengawinkan di sana ya saudara. Gak sama dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, gak ada di sana pangeran-pangeran yang menunggu wanita-wanita. Wah, luar biasa ya. Masih juga mikirkan yang haram-haram di sorga. Di sorga itu kudus, saudara. Gak ada lagi pikir di sana kita cuma menyanyi memuji Tuhan ya. Gak ada mecah perawan, saudara. Nanti udah habis dipecah muncul lagi perawannya. Gak ada, saudara. Haleluya. Kemudian hal yang ketiga, hidup Kristus adalah hidup di dalam keterpisahan dengan dunia. Semua katakan terpisah dengan dunia. Terpisah dengan dunia. Nah, ini yang saya katakan tadi, terpisah dengan dunia bukan berarti tidak berteman dengan orang-orang yang belum menerima Yesus, saudara. Ya, bukan berarti pergaulan kita hanya dengan sesama anak-anak Tuhan GPDI pemenang. Enggak gitu konsepnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Justru kita harus berteman dengan orang-orang dunia.
Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan Kristus buat mereka. Haleluya. Kalau cuma ketemu sama-sama jemaat GPDI pemenang, ya kapan bersaksinya? Ya saudara, ya kita harus bersaksi buat mereka. Kalau kita memang tidak bisa bersaksi dari mulut, ya minimal hidup kita jadi pujian buat mereka. Karena apa? Ada sesuatu yang mereka lihat berbeda dalam hidup kita. Oleh karena apa? Bukan karena kita tampilannya wow, bukan karena sesuatu yang bisa kita banggakan dari penampilan kita. Enggak, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi memang karena ada Kristus di dalam kita, sehingga mereka boleh menerima Yesus. Bukan tidak sedikit, banyak orang yang bisa bertobat melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Biar kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kita baca itu di dalam terpisah dengan dunia. Kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saya juga kalau tahu kerajaan Tuhan itu hanya di bumi ini saja, saya nggak akan berusaha seperti ini untuk mengejar yang namanya surga yang kekal. Tetapi di sini Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan dari dunia ini. Bahkan diulang lagi, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku, pasti kita semua juga telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, gak perlu kita membangun kerajaan kita di dunia ini. Haleluya. Karena ini fana. Pujiannya saya suka ya kalau sambil khotbah sambil nyanyi. Kan karena suaranya bagus, tapi memang sering muncul seperti itu. Kan ada pujian bilang begini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Kerajaan kita di mana? Nanti di surga. Makanya nggak usah bangun kerajaan kita di bumi ini, saudara. Seadanya saja. Haleluya. Gak perlu kerajaan kita harus dibangun wow di dunia ini. Karena belum ada satupun saya lihat, sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, yang bisa melewati yang namanya kematian. Atau beritahu saya saudara, ada gak orang hebat, orang kaya, orang pintar yang bisa melewati yang namanya proses kematian? Sampai saat ini dia gak mati-mati? Gak ada saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita memang harus hidup terpisah dari dunia ini. Karena apa? Kerajaan kita yang kita nanti-nantikan itu bukan dari dunia ini. Kemudian kita baca lagi ayatnya. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 10. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 10. Nah, ini ketika Yesus dicobai, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, kita melihat bahwa iblis membawanya. Iblis yang bawa loh. Bukan Yesus yang bawa iblisnya. Iblis membawanya. Di sini adalah Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hari Minggu kemarin kita dengar firman soal uang. Siapa yang gak butuh uang? Gak ada. Semua butuh uang. Semua suka uang. Benar? Yang dosa adalah cinta akan uang. Akar segala kejahatan bukan uang. Jangan salah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Akar dari kejahatan, segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua
semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis pikir Yesus akan tertarik dengan semua kemegahan dunia ini. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, iblis loh yang bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10. Maka yuk sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Semalam saya ngobrol cukup lama dengan seorang jemaat Tuhan di tempat ini, di mana ada keluarganya yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, yang pergi ke dukun, dari yang kaya banget, punya toko besar, luas dan laris manis, berhasil, tapi dia pergi ke dukun. Dan dukun ini Kristen. Borusilalahi pula, alamak, aduh, daerah Helpet sana. Coba cari tahu yang daerah Helpet. Borusilalahi Kristen. Dan ketika memang sedang ada dalam apanya itu apalah itu namanya itu ritual-ritualnya itu itu seolah-olah kayak manggil opungnya mana nggak tahu, tapi semua disebutin sampai pokoknya kalau mau ini di sana kayaknya ada yang nggak suka dengan usahamu, kayaknya tuh kan suka begitu modusnya saudara. Makanya kalau datang ke dukun dan orang pinter itu kita dipecah belah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Gak ada angin, gak ada hujan. Terus bilang, kan ada yang gak suka, ada yang gak suka dengan usahamu ini. Itu tetangga yang di sebelahmu, toko yang di sebelahmu. Akhirnya kan tersugesti. Nah ketika besoknya ketemu, itu si ibu yang tadi pergi ke dukun, ngelihat, cuy katanya, dasar suka pergi ke dukun. Lah dia sendiri pergi ke dukun. Lah bingung kan toko yang di sebelah ini. Kok gak ada angin, gak ada hujan, dia udah cuy-cuy gitu. Kemudian apa lagi? Itu juga dibayar saudara. Bayarnya bukan 1.000-2.000. Jutaan ternyata. Saya baru tahu ternyata maharnya ke dukun itu jutaan. Coba kalau dikasih persembahan ke gereja, udah bisa bantu bayar uang listrik. Oke, terus dia bilang, oh ternyata di mobil kalian ini ada begini. Nanti harus dikasih penjaganya begini karena kalau enggak nanti mungkin kecelakaan atau begini. Suruh bayar lagi saudara, jutaan lagi saudara. Singkat cerita, itu terjadi bertahun-tahun dan dia bayar semua sampai ratusan juta mungkin. Dan apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, usahanya bangkrut dan dia juga terkena kanker payudara. Dan sampai meninggalnya pun dia dalam kondisi kanker payudara itu. Dan dia tidak mengenal Yesus. Dia dalam kondisi masih berhubungan dengan dukun itu. Bayangin saudara. Bayangkan. Betapa fananya. Dia berjalan bersama dengan kuasa kegelapan. Saudara tahu. Ketika kita memulai sesuatu dengan kuasa kegelapan. Semua dia akan habisi saudara. Dengar baik. Semua akan dia habisi. Jangan coba dimulai saudara. Amin. Jangan coba dimulai. Kita mau hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Katakan, henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis menawarkan kekayaan sama Yesus. Di mana otaknya saudara? Lah itu punya Yesus, punya Allah. Tapi Allah tidak mau membanggakan kerajaannya di bumi ini. Karena dia punya kerajaan di sorga. Haleluya. Dan itu yang sedang kita tunggu-tunggu sekarang. Dan ini adalah 3 hal. Masih hanya 3 saudara.
Ya, tapi ini saja pun kita lakukan. Ini sudah luar biasa. Amin. Yang pertama tadi, bagaimana Kristus hidup? Taat. Kita belajar untuk taat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak akan menyembah Allah yang lain walaupun kondisi belum berubah. Tidak akan menjadi atau meninggalkan Yesus sekalipun apa yang kita jalani pada saat ini mungkin sangat berat. Hal yang kedua adalah hidup mengasihi, dalam kasih sama seperti Kristus mengasihi. Dan yang ketiga, apa? Terpisah dari dunia. Haleluya. Tetapi berteman dengan semua orang yang ada di dunia. Supaya apa? Kesempatan kita untuk memberitakan Yesus. Dan mereka boleh menerima Yesus dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Kita baca ayat yang awal tadi. Kita buka kembali. Kita akan baca bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang kedua, maksud saya ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. Pemain musik saya undang datang ke depan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Kita minta dari Roh Kudus supaya Roh Kudus beri kemampuan kepada kita untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri mustahil. Kita gak mungkin bisa taat sampai mati seperti Kristus. Kita gak mungkin bisa merelakan nyawa kita untuk sahabat-sahabat kita. Kita gak mungkin bisa tidak terpukau dengan kemewahan dunia ini, dengan yang namanya uang. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang tidak cinta uang, tetapi kita lebih mencintai Kristus lebih daripada apapun juga. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Jangan ketinggian ya, Sub. Jangan tinggi anak. Dalam Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, nikmati setiap kata dari pujian ini. Ini pujian yang luar biasa. Dalam segala keadaan,
waktu berlimpah maupun kurang, dalam segala keadaan, waktu kita sehat, waktu kita senang, dalam segala keadaan, satu hal yang kita harus kembalikan, kita harus percaya bahwa Yesus tetap ada dalam kita. Haleluya. Dan kita mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Seberat apapun kondisi yang saya alami, saya mau tetap setia, saya mau tetap cinta. Karena kerajaanku bukan di bumi ini, kerajaanku adalah di sorga yang kekal. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Karena
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersatu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersatu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita angkat pujian ini. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Tiada artinya.